Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Musholla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Dit Bekang, tanpa kecuali yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji, baik puji kodim ala kodim, hudus ala kodim, kodim ala hudus, hudus ala hudus, semuanya adalah milik Allah. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, baik nikmat johir maupun nikmat batin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi nikmat umur sehingga kita masih dapat menghirup udara di pagi hari ini, masih dapat beraktivitas, masih dapat beribadah kepada Allah, juga diberi nikmat sehat wal afiyah johir maupun batin, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Terutama bersyukur kita kepada Allah, kita oleh Allah diberi nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Nikmat yang sangat amat agung, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini memasuki hari yang ke-28 di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang kedua di bulan Agustus 2024, kita dapat kembali duduk di majlis ilmu yang mulia ini semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, niat beribadah kepada Allah, mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, ilmu kita oleh Allah ditambah, kemudian segala hajat kita dunia dan akhirat oleh Allah dikabulkan, segala urusan kita baik urusan dunia terlebih-lebih urusan akhirat semoga oleh Allah selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dibarokahkan umur kita, kesehatan badan kita, keluarga kita, rezeki kita, ilmu kita, apapun yang Allah anugerahkan kepada kita semoga selalu dibarokahkan oleh Allah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Hari ini taklim kita adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-597 ya. 97 ya. Pertemuan yang ke-597. Jadi 3 pertemuan lagi nyampe pertemuan yang ke-600. Baik, mari kita awali taklim kita pada hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, juga ponakan-ponakan kita,
Seluruh ahli kubur kita yang sedang berada di alam kubur, kita doakan semoga mereka selalu berada dalam kasih sayang Allah, selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam ampunan Allah, dalam ridha Allah. Alam kuburnya semoga oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, mendapatkan nikmat kubur dan diselamatkan oleh Allah dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Yang sedang sakit kita doakan semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah sehingga dapat beraktivitas kembali di dalam kehidupannya sehari-hari sebagaimana biasanya. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqatahimi. Ya Rabbi bil Pak Jepri sini Pak Jepri waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna qudwatun linnasi lajimatun nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun. Ya Rabbi Mustafa Nabiyuna Mustafa min akramil bashari. Nabiyuna Mustafa min ajmali suwari. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La ilaha illallah al mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'nin. La ilaha illallah al aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan
kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihin nasu yaumal qiyamati min a'malihimus sholah. Yaqulullahu ta'ala azza wa jalla limalaikatihi unjuru fi sholati abdi atammaha amna kosoha fa in kanat tammatan kutibat tammatan wa in kana taqassa min hasai'an qala unjuru hal li abdi min tatawu'in fa atimmu lahu faridotahu min tatawu'ihi summa tukhaju al a'malu ala jalik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Baik, hadis ini kita artikan supaya kita dapat mengetahui isinya apa, tentang apa, membahas apa. Kata beliau dalam hadis ini, awwaluma, perkara yang paling awal, yang paling pertama kali, yuhasabu, akan diperiksa, akan dihisab, bihi, terhadap perkara tersebut, sopo annasu, seluruh manusia, yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, min a'malihim, dari segala amal mereka, as-shalah, yaitu salat. Yaqulu, berfirman sopo Allahu azza wa jalla, Allahu ta'ala azza wa jalla, Allah ta'ala azza wa jalla berfirman limalaikatihi, kepada malaikatnya nanti, tapi di hari kiamat. Kata Allah, ya malaikati, wahai malaikatku, unjuru, periksa oleh kalian, fi sholati abdi, sholat hambaku, atamaha, apakah ia menyempurnakan sholatnya, amna kosoha, atau mengurangi sholatnya. Jadi sholatnya enggak sempurna lah, kurang sempurna. Paingkanat, maka jikalau terbukti sholatnya tamatan, itu dikerjakan dengan sempurna, kutibat, maka akan ditetapkanlah sholatnya tamatan, sebagai sholat yang sempurna dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus berusaha mengerjakan sholat dengan sempurna, jangan asal-asalan. Sebaliknya, wa inkanan takoso, wa inkana, dan apabila terbukti intakoso,
kurang minha dari solat yang dikerjakannya, nah, syai'an sesuatu, artinya ada kekurangan lah, walaupun sedikit lah, kurang sempurna lah, baik kurang fasih bacaannya, kurang tumaninah rukuknya, itidalnya, sujudnya dan sebagainya lah, ada kekurangan intinya. Qala, maka Allah berfirman lagi kepada malaikat. Kata Allah, unjuru, coba kamu periksa lagi. Hal li abdi min tatawuin, apakah hambaku dia mengerjakan kesunahannya? Fa'atimu, maka jikalau hambaku mengerjakan kesunahannya, fa'atimu, maka sempurnakanlah olehnya, maka sempurnakanlah oleh kalian lahu baginya faridotahu, solat fardu yang dikerjakannya, minta tawuin, dari sebab ia mengerjakan solat sunnahnya. Summa kemudian tukhaju, ditetapkan opo al-a'malu, seluruh amal, ala jalika, atas ketentuan yang demikian itu. Maksudnya nanti di hari kiamat, apabila ibadah-ibadah yang hukumnya wajib yang kita kerjakan ada kekurangannya, banyak kekurangannya, misal kurang ilmunya sehingga mengerjakan ibadah tidak sempurna karena tidak didasari ilmu, misal kurang khusyuknya, misal kurang ikhlasnya, misal kurang tumaninanya, intinya banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam ibadah yang kita kerjakan, terutama di dalam ibadah sholat fardu 5 waktu. Banyak kekurangannya. Nah, dan ibadah-ibadah yang lainnya pun ternyata banyak kekurangannya. Baik itu ibadah zakatnya, puasa Ramadannya, ibadah hajinya, dan ibadah-ibadah lain yang hukumnya wajib, ternyata terbukti di hari kiamat banyak sekali kekurangannya. Sehingga kita khawatir jangan-jangan ibadah yang telah kita kerjakan ditolak, tidak diterima oleh Allah karena banyak kekurangannya. Nah, apabila di hari kiamat terjadi seperti ini, oleh karena Allah itu maha bijaksana, kata Allah, tunggu dulu, jangan dulu dibawa ke neraka ini. Coba kamu periksa dalam buku catatan amalnya, adakah dia mengerjakan kesunahan-kesunahan? Adakah dia sebelum subuh dia mengerjakan qobliyah subuhnya? Adakah dia sebelum zuhur dia mengerjakan qobliyah zuhurnya 4 rakaat? Adakah sesudah zuhur dia mengerjakan ba'diyah zuhurnya 4 rakaat? Adakah sebelum Jumat dia mengerjakan qobliyah Jumatnya 4 rakaat? Adakah setelah Jumat dia mengerjakan ba'diyah Jumatnya 4 rakaat? Adakah sebelum asar dia mengerjakan qobliyah asarnya 4 rakaat? Adakah sebelum maghrib dia mengerjakan qobliyah maghrib 2 rakaat? Adakah sesudah maghrib dia mengerjakan ba'diyah maghrib 2 rakaat? Adakah sebelum isya dia mengerjakan qobliyah isya 2 rakaat? Dan adakah setelah isya dia mengerjakan ba'diyah isya 2 rakaat? Coba periksa dulu kamu dalam buku catatan amalnya, apakah qobliyah dan ba'diyahnya dikerjakan atau tidak? Diperiksa oleh malaikat, dikebet-kebetin tuh bukunya, kebet-kebetin dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Ternyata alhamdulillah si hamba Allah ini, walaupun sholat fardunya banyak kekurangannya, bacaannya kurang fasih, hatinya kurang ikhlas, kurang khusyuk, pokoknya banyak kekurangannya, rukunya kurang benar, sujudnya kurang benar, dan ketika tahiyat awal, ketika akhir, jari jemarinya tidak benar meletakkannya, dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya banyak kekurangannya, tapi oleh karena si hamba ini mengerjakan kesunahan-kesunahannya, akhirnya kata Allah, fa'atimu, hei malaikat, sempurnakan lahu baginya faridotahu, ibadah fardunya,
minta tauwi dari sebab ia mengerjakan ibadah sunnah. Luar biasa ternyata kedudukan, eksistensi, keberadaan, fungsi, kegunaan sholat sunnah atau ibadah sunnah itu ternyata bisa mendukung yang wajib, bisa menyempurnakan yang wajib. Maka jangan sekali-kali kita menyepelekan yang sunnah. Dan para wali, ini setahu saya ya, tapi nggak tahu kalau pendapat bapak-bapak, kita boleh beda pendapat. Saya berpendapat berdasarkan ilmu saya gitu. Juga bapak-bapak berpendapat berdasarkan ilmu bapak-bapak. Setahu saya, dari zaman dulu Nabi Adam sampai sekarang, sampai hari kiamat, itu rata-rata yang diangkat oleh Allah menjadi wali, orang-orang yang gemar mengerjakan kesunahan. Jadi mengerjakan ibadah-ibadah sunnah itu kebiasaan para wali, kesukaan para wali. Kalau kita ibadah hanya fokus di ibadah yang wajib, yang hukumnya wajib, kemudian kita mengharapkan jadi kekasihnya Allah, kayaknya jauh gitu. Kalau wajib ya memang kewajiban kita. Kalau kita enggak mengerjakan kewajiban, ya kita dosa. Tapi enggak semua orang mampu melakukan ibadah-ibadah sunnah. Dan seluruh ibadah itu seluruh ibadah wajib, ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, itu selalu diiringi dengan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Contoh, sholat fardu 5 waktu diiringi dengan qobliyah ba'diyah. Zakat diiringi dengan sedekah, infak. Itu yang mengiringi. Kalau zakat kan wajib, kalau sedekah kan sunnah. Gitu. Nah, kalau zakat yang wajib aja dia nggak mau, apalagi sedekah yang sunnah. Lebih jauh lagi. Puasa Ramadan wajib diiringi dengan yang sunnah, Syawal 6 hari. Puasa Ramadan banyak yang mampu mengerjakan, tapi Syawalnya banyak yang nggak mampu. Gitu kan. Dan puasa-puasa sunnah lainnya. Ibadah haji wajib. Tapi dalam ibadah haji ada ibadah-ibadah yang mengiringi ibadah haji. Ibadah-ibadah sunnah yang mengiringi ibadah haji, fungsinya untuk menyempurnakan ibadah haji itu sendiri yang hukumnya wajib. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan nanti di hari kiamat pun seperti itu. Ibadah-ibadah wajib yang telah kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, dari mulai balik sampai meninggal dunia, itu kalau umpama ternyata terbukti ibadah-ibadah wajib yang telah kita kerjakan banyak kekurangannya sehingga tidak mungkin diterima, itu nanti dicari dulu yang sunnah-sunnahnya. Dalam buku catatan amal cari itu. Nah, kalau ternyata ibadah-ibadah sunnah dikerjakan, nanti itu digunakan untuk menyempurnakan ibadah itu yang kurang tadi. Nah, para jamaah luar biasa. Jadi kita ambil contoh lah. Sholat fardu 5 waktu itu hukumnya wajib. Wajib itu adalah mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Keterangannya ada dalam kitab Al-Waraqat. Wajib itu adalah perkara yusabu yang akan diberi pahala ala fi'lihi kalau dikerjakan perkara tersebut. Wa yu'aqabu dan akan diajab, disiksa oleh Allah ala tarkihi kalau ditinggalkan. Jadi kalau kita pandai mengerjakan yang wajib nggak aneh, karena ada ancaman. Ada ancaman dari Allah, ada ajab yang mengancam kita kalau kita meninggalkannya. Maka kita lakukan yang wajib, nggak aneh. Nah, yang luar biasa yang mampu mengerjakan yang sunnah, nggak ada ancaman tapi tetap dikerjakan. Nah, itu yang luar biasa. Nah, gitu, luar biasa. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya jadi orang-orang luar biasa deh. Artinya jadi orang-orang yang mampu mengerjakan ibadah-ibadah sunnah lah. Tahajud. Kalau minimal kita sholat malam qiyamul lail 5 rakaat lah. Pertama sholat sunat syukur, wudu 2 rakaat. Kedua sholat taubat. Nih Pak Haji nih doanya Pak Haji. Ntar ya, sekarang aja. Yang ketiga sholat tahajud 2 rakaat. Kemudian yang keempat sholat hajat 2 rakaat. Kemudian ditutup dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Berarti seberapa? 11 rakaat. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan 11 rakaat selama hidupnya.
baik di bulan Ramadan dan ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Nah, ini oleh orang-orang yang salah paham dijadikan dalil sholat tarawih. Rasulullah nggak pernah melaksanakan tarawih di bulan-bulan selain Ramadan. Rasul itu tarawih hanya di bulan Ramadan. Di bulan yang lainnya Rasul nggak tarawih. Sedangkan ini Rasulullah mengerjakan 11 rakaat di bulan Ramadan juga di bulan-bulan yang lainnya. Berarti ini jangan dijadikan dalil untuk tarawih 11 rakaat dengan witir, jangan. Itu namanya jauh panggang ke api. Apinya di sini, satenya jauh banget yang nggak matang-matang, mentah terus. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, salat fardu 5 waktu sehari semalam 17 rakaat. Jumlah 2 kalimat syahadat yang kita baca dalam salat fardu 5 waktu itu 9 kali. Nah, salat fardu 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan banyak kekurangan yang terdapat di dalam sholat fardu yang kita lakukan, untuk mengantisipasi ke arah sana supaya nanti sholat fardu 5 waktu di hari kiamat oleh Allah diterima, maka iringi dengan qobliyah badiyah. Nah, sholat sunnah yang mengiringi, yang mengikuti sholat fardu 5 waktu menurut para ulama ahli fikih itu dinamakan sholat rawatib. Nah, sholat rawatib ini jumlahnya ada 22 rakaat. Yang 22 rakaat ini secara global dibagi ke dalam 2 bagian. Bagian pertama sebanyak 10 rakaat. Ini hukumnya sunnah muakkad. Artinya kesunahannya sangat dikokohkan, sangat dianjurkan untuk dikerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Karena Rasulullah nggak pernah meninggalkannya selama hidupnya. Yang kedua, bagian kedua yaitu 12 rakaat. Nah, yang 12 rakaat ini hukumnya sunnah ghair muakkad. Nah, apabila kita kerjakan semuanya sebanyak 22 rakaat, baik yang hukumnya sunnah muakkad sebanyak 10 rakaat maupun yang hukumnya sunnah ghair muakkad sebanyak 12 rakaat, ini bisa menyempurnakan sholat fardu 5 waktu yang kita kerjakan. Dan bisa diterima sholat kita nanti di akhirat gitu. Kalau terdapat kekurangan. Nah, kita fokus ke yang wajibnya. Dan ternyata diperiksa di hari kiamat banyak kekurangannya. Sementara nggak ada pendukungnya. Udah. Ngeri kita nanti. Kalau sholat kita ditolak, maka ibadah-ibadah kita yang lainnya sebanyak apapun menjadi sia-sia, tidak diperiksa oleh Allah. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat yang lainnya beliau bersabda, awalu ma yunjaru fihi min amalil abdi sholat. Amal yang paling pertama kali akan diperiksa dari seorang hamba oleh Allah di hari kiamat adalah sholat fardu 5 waktu. Paing kubilat, maka paing kubilat, maka jikalau diterima sholat fardu 5 waktunya, nujiro bima baqiya min amalihi, maka barulah amal-amal ibadah yang lainnya akan diperiksa dan diberikan pahalanya masing-masing. Kalau sholat fardu 5 waktunya sudah diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa illam tuqbal minhu, dan jikalau sholat fardu yang telah dikerjakannya selama hidupnya di alam dunia, lam tuqbal, tidak diterima oleh Allah, minhu, dari orang tersebut, lam yumjar fi syai'in min amali, maka amal-amal yang lainnya sebanyak apapun itu sedikit pun nggak diperiksa, jadi sia-sia. Boro-boro dikasih pahalanya, diperiksa juga enggak, diperiksa aja enggak digini, boro-boro kasih pahala. Tuh, berarti kalau begitu sholat, kedudukan ibadah sunnah penting nggak? Penting untuk menyempurnakan ibadah yang wajib. Saya sering mengatakan ibadah yang wajib itu ibarat kalau makan ibarat nasi. Kemudian ibadah-ibadah yang sunnah kalau ibarat makan itu ya pelengkapnya, sayur mayurnya, sopnya, opornya, gitu kan, satenya, gitu kan.
kerupuknya, emping tangkilnya, lauk pauknya dan sebagainya lah. Sehingga makannya sempurna. Kita luar biasa untuk memperjuangkan isi perut saja ingin sempurna sampai ngutang-ngutang ke warung. Masa enggak untuk berjuang supaya sholat fardu 5 waktu di hari kiamat sempurna diterima, masa kita enggak mau berjuang? Masya Allah, luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sholat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad, yang jumlahnya 10 rakaat. Pertama 2 rakaat qobliyah subuh. Yang kedua 2 rakaat qobliyah zuhur. Yang ketiga 2 rakaat ba'diyah zuhur. Yang keempat 2 rakaat ba'diyah maghrib. Yang kelima 2 rakaat ba'diyah isya. 2 kali 5 10 rakaat. Nah, ini hukumnya sunnah muakkad. Rasulullah tidak pernah meninggalkan yang ini. Dari semenjak turun perintah sholat sampai beliau disolatkan. Nah, yang 12 rakaat yang hukumnya sunnah muakkad. Pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Berarti seharusnya zuhur 4 rakaat. 4 rakaat itu yang 2 rakaat hukumnya sunnah muakkad, yang 2 rakaat hukumnya sunnah ghair muakkad. Semuanya dikerjakan gitu. Nah, kita ngambil 2 rakaat doang. Berarti kita itu yang mana itu? Yang sunnah muakkad apa yang sunnah ghair muakkad tuh? Yang sunnah muakkad ya. Hah? 4 rakaat 1 kali salam. Boleh. Boleh, ada keterangannya. Jadi enggak tahiyat awal ya. Kalau 4 rakaat 1 kali salam jangan tahiyat awal. Kalau pakai tahiyat awal nanti mirip sholat zuhurnya. Nanti malaikat bingung, ini orang sholat sunnah atau sholat zuhur nih. Ulangi, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, udah 4 tuh. 4 rakaat qobliyah asar. Jadi qobliyah asar itu sebenarnya 4 bukan 2. 4 boleh, 4 rakaat 1 kali salam, udah 8 tuh ya. Kemudian 2 rakaat qobliyah udah 10 tuh. Yang terakhir 2 rakaat qobliyah udah 12. Jadi yang 12 rakaat salat rawatib ini hukumnya sunnah ghair muakkad. Ditambah yang 10 rakaat yang hukumnya sunnah muakkad, jadi 22 rakaat. 22 rakaat ditambah salat 5 waktunya 17 rakaat sehari semalam, berarti jadi 39. Ditambah nanti, ditambah duhanya, ditambah tahajudnya, ditambah taubatnya, ditambah witirnya. Usahakan minimal paling tidak kita bersujud kepada Allah sehari semalam 50 kali sujud di dalam 50 rakaat. Begitu. Maksud saya ke sana arahnya. Kira-kira jelas nggak nih? Apa perlu dijelasin lagi? Diulang dari awal. Saya orang suka bercanda, nyantai aja. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis kursi tapi hadisnya sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang menerima hadis ini sahabat Nabi yang sering ikut bersama Nabi, yaitu Abu Hurairah. Beliau selalu ikut Nabi kemanapun, dan beliau bawa kertas sama pulpen buat nulis hadis, sehingga beliau jadi periwayat hadis ya. Jadi kata Nabi dalam hadis kursi, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ini firman Allah, bukan hadis Nabi. Ini hadis kursi. Jadi hadis kursi itu firman Allah yang tidak ditulis dalam mushaf Al-Qur'an. Tapi disampaikannya oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ngomong tapi bersumber dari firman Allah. Itu redaksi kalimatnya, kata-katanya dari Allah. Cuma Rasulullah yang menyampaikan. Melalui apa itu? Melalui wahyu. Nah,
Jadi kata Allah dalam hadis kursi, wa ma yazalu, dan tiada henti-hentinya. Kalau kalimatnya tiada henti-hentinya berarti terus menerus, nggak pernah berhenti, terus menerus, terus istiqomah berarti dawam, mulajamah, continue, istimrar, israr, terus berkesinambungan, nggak pernah berhenti. Wa ma yazalu, dan tiada henti-hentinya. Abdi, kata Allah, hambaku, yataqarrabu, ia mendekatkan dirinya, ilayya, kepadaku, bin nawafil, dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Jadi hamba Allah supaya bisa lebih dekat lagi kepada Allah, ibadahnya itu bukan hanya mengerjakan yang wajib, tapi ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Gitu. Terus dia nggak berhenti melakukan ibadah-ibadah sunnah dalam rangka approach to God, dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah. Whenever and wherever you are there, they are always with God, with Allah. Jadi kapanpun, dimanapun, itu mereka orang-orang yang senang mengerjakan ibadah kepada Allah, itu mereka selalu bersama Allah. Kan bahasa Inggrisnya kapanpun, whenever, dan dimanapun, and wherever, they are, mereka always, selalu with God, bersama Allah, with Allah, selalu bersama Allah. Nah, jadi apabila kita mampu beribadah kepada Allah, tidak hanya mengerjakan yang wajib saja, tapi juga kita mampu melakukan ibadah-ibadah sunnah dengan istiqomah, insya Allah step by step, qalilan pa qalilan, kita akan semakin dekat kepada Allah. Dekat. Akhirnya dekat sekali. Nah, setelah dekat kepada Allah, sampai kita kepada Allah, Allah sambut hatta uhibbah. Allah katakan kepada kita, aku cinta kamu. Masya Allah, aku cinta kamu. Kamu tidak pernah berhenti mendekati aku, berjuang untuk mendekatiku. Sekarang aku katakan kepadamu, aku cinta kamu. Ana uhibbuka, aku cinta kamu. Sekarang engkau menjadi kekasihku, kata Allah. Nah, begitu para jamaah. Itu Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi. Demikian, oleh karena waktunya sudah habis taklim kita pagi hari ini. Mudah-mudahan walaupun singkat, dari awal hingga akhir, apa yang Al-Fakir sampaikan, yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, Al-Fakir hanya sekedar menyampaikan saja, tapi itu semuanya dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mendatangkan kebaikan, ilmu yang mendatangkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya para jamaah yang mulia, mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa darajim, atafatan ya jiratal alamim, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal
Habibana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'a mal hidayah wal barakah. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li auladina kullihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.